pasti kita semua bisa melakukan ini. Apalagi sudah jadi budaya ya. Sebelum makan cekrek posting ya. Sebelum sepeda selfie dulu posting ya. Nah, apalagi sepedanya paling 10 menit. Cekrek-cekreknya mungkin 1 jam gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, tadi saya selalu cerita, ada partner di belakang saya yang mendukung bisnis konsep Wear It Share It ini sehingga bisa memberikan income stream yang sekarang ada dan berkesinambungan ke depan. Nah, saya mau cerita Om Budinya ini siapa? Siapa Om Budi yang begitu dermawan, yang begitu berjiwa sosial, yang mau memberikan profit sharing kepada semua orang yang mau share produknya. Nah, Om Budi ini adalah sebuah perusahaan ya yang sudah ada di 100 negara dan memiliki revenue kurang lebih 8,8 billion US dollar. Kalau kita rupiahkan ya kurang lebih di atas 100 triliun lah ya. Ya, kalikan saja ya dengan 14.000. Dan selama sejak perusahaan ini berdiri sampai hari ini, konsepnya tidak berubah. Wear it, share it. Perusahaan ini tidak pernah membypass saya sebagai seseorang yang memakai produk dia, share produk dia ke teman-teman saya. Dia tidak pernah membypass ke teman saya untuk menjual langsung. Semua yang teman saya yang beli karena referensi saya, perusahaan ini sampai hari ini tetap profit sharing dengan saya. Seperti Om Budi yang begitu dermawan. Nah, dan sejak berdiri sampai hari ini, Sobat Milenial, perusahaan ini, company ini, sudah memberikan profit sharing sebesar 61,3 miliar US dollar. Kalau kita kalikan dengan kurs 14.000, itu sekitar 860 triliun rupiah. Bayangkan, profit sharing yang sudah diberikan dengan konsekuensi saat ini 860 triliun rupiah. That's why saya bilang potensi income kita unlimited. Tergantung seberapa kita rajin cekrek post, cekrek post, cekrek post. That simple. Semakin lagi kita cekrek post, semakin tinggi pula orang-orang yang akan tertarik dengan apa yang kita post. Nah, luar biasa ya. Michigan, USA, ya. Nah, ini factory-nya ya. Ini factory-nya. Kalau kita ukur di Google Map, kalau di Google Map itu kelihatan banget ya. Teman-teman bisa cari ya di Article Incorporation ya. Nah, dari ujung sampai ujung itu sekitar 2,2 km. Oh, ini perusahaan yang besar sekali ya. Nah, terus perusahaan ini manufaktur kurang lebih 450 macam produk yang unik untuk kita bisa pakai, kita suka, kita share. Kalau saya nggak suka, saya nggak share loh kawan, ya teman-teman ya. Saya pakai makan bakmi nggak enak, terus saya bilang enak, enggak, ya. Saya makan bakmi enak, saya baru share. Saya nonton film bagus, saya baru share. Seperti itu. Nah, dan range produknya juga banyak. Dan untuk sobat milenial, pasti banyak passion-passionnya juga di sini ya. Elektronik ya, personal care, perawatan tubuh ya, kecantikan, nutrisi ya, health and beauty, dan juga kebutuhan rumah tangga. Oke. Nah, ini saya mau cerita sedikit nih sobat milenial ya. Jadi ceritanya, setelah kita mendapatkan profit sharing dari company ini ya, dia juga memberikan kita reward. Kalau kita memiliki komunitas Wear It Share It yang sudah memenuhi persyaratan ya. Nah, ini saya cerita komunitas ya. Ini artinya awal-awal kita sendiri yang Wear It Share It, kita makan tapi ujung-ujungnya kita bisa bentuk komunitas yang makin besar ya. Dan semua ini dicatat sama company ini dan rewardnya tidak pernah hilang dan selalu dibagikan kepada kita tepat waktu. Nah, seperti 3 bulan terakhir ini, company ini membagikan profit sharingnya itu yang biasanya tanggal 15, dimajuin ke tanggal 10. Ya, ini luar biasa sekali. Ini waktu kita lagi berkunjung ke salah satu pusat R&D-nya Nutrilite, ya, namanya Nutrilite Health Institute di Buena Park, California, USA. Ya, ini sekitar beberapa tahun yang lalu. Ya, kita berkunjung dengan
teman-teman komunitas kita yang semua melakukan wear it, share it. Seru ya. Kita ke sana, kita kunjungi bagaimana R&D-nya ya. Luar biasa dari ujung ke ujung, kita belajar pengetahuan baru sambil jalan-jalan ya di USA, dan saya juga extend ya. Setelah acara selesai, saya extend ke tempat kakak ipar saya di Chicago. Jadi seru banget ya, seru banget. Nah, oke. Nah, balik lagi sini. Nah, dari tadi saya bilang company ini. Siapa Om Budi yang dermawan ini? Ya, nah company ini bernama Amway. Ya, sobat milenial teman-teman. Ya, nah Amway mengerjakan semuanya untuk kita. Hampir semuanya sudah dikerjakan. Sistem IT web database kita nggak usah pusing. Ya, HRD kita nggak usah pusing. Saya, wear it, share it, punya komunitas. Saya nggak punya karyawan. Satu pun karyawan saya tidak punya. Saya nggak punya bos juga. Ya, artinya ini paling enak. Ya, saya bisa melakukan apapun. Ya, di hari yang saya suka tanpa harus minta izin dengan siapapun. Karena saya nggak punya karyawan, saya nggak punya bos, saya nggak punya atasan, saya nggak punya bawahan, gitu loh. Ya, ini kehidupan yang sangat bebas. Ya, nah, saya nggak perlu sakit kepala tentang HRD, tentang sales and marketing and promotion, tentang public relation. Bayangkan ya, salah satu spokesperson kita, ya, itu Teresa Palmer, ya. Nah, pernah menggunakan Teresa Palmer sebagai spokesperson untuk produk-produk kita. Dan juga artis-artis Korea. Dan yang terakhir di Busan International Film Festival, teman-teman bisa cari di YouTube, ya. Busan International Film Festival. Produk kita Artistry itu masih sebagai premium sponsor, ya. Jadi kita bukan produk ecek-ecek gitu loh, bukan produk kemarin sore gitu ya, bukan produk kaleng-kalengan gitu ya. Nah, jadi ini luar biasa. Produk R&D-nya luar biasa ya. Amway punya sekitar 1.000 profesor and above yang melakukan R&D secara kontinu ya, untuk memastikan produk yang kita share, wear it, share it itu kompetitif di market ya. Legal license kita nggak perlu pusing. Logistik delivery, wah, ini sesuatu yang saya benar-benar respect dengan perusahaan ini. Ya, bayangkan di masa pandemi 3 bulan ini, benar-benar kita rasakan sebagai pelaku usaha yang namanya logistik delivery, supply chain, untuk memastikan kelangsungan produk itu bukan sesuatu yang simple gitu loh. Tapi tugas saya cuma satu. Saya hanya rumah makan pagi, saya cekrek, saya post. Setelah saya post, teman saya suka dengan produknya. Ada company partner raksasa yang ngurus produknya dari Amerika, dikirim sampai pelanggan saya di Maluku, di Papua, di seluruh pelosok Nusantara. Ya, jadi luar biasa. Saya sangat istilahnya memberikan satu penghargaan sangat luar biasa kepada tim logistik company ini ya, luar biasa ya. Nah, terus finance, accounting, tax semua beres ya, semua beres. Kita nggak usah pusing ya. Kita punya profit sharing, tentu saja pajaknya ya, kita harus bayar pajak ya sebagai warga negara yang baik. Semua diurusin nama company ini ya, kita tinggal lapor saja setiap tahun ya, di bulan Januari sampai Maret ya. Nah, semua bukti potong diberikan, kita nggak usah pusing. Intinya kita cuman wear it, share it. Kalau saya suka pakai produk kesehatan ya, semakin saya pakai semakin saya sehat, semakin saya cekrek, semakin saya post, semakin besar komunitas saya, semakin besar komunitas wear it, share it-nya kita, otomatis usaha wear it, share it kita juga semakin besar ya. Nah, oke. Dari tadi saya cerita, kita cuma wear it, share it, cekrek post, dapat income, dapat profit sharing. Nah, apakah itu semua sudah dikerjakan sama partner kita Amway? Tapi apakah itu cukup? Tentu saja kawan. Sesimpel wear it, share it. Untuk sukses di bidang apapun, kita wajib punya nih growth mindset ya. Satu growth mindset. Nah, growth mindset ini seperti apa? Growth mindset adalah satu pola pikir yang bertumbuh ya. Kita mau punya sikap yang mau belajar hal-hal baru, berani keluar dari zona nyaman untuk melakukan hal baru. Nah, simpelnya seperti apa kata Albert Einstein,
Misalnya kita melakukan A menghasilkan A. Kita melakukan A menghasilkan A1 misalnya. Kalau kita melakukan B, kita menghasilkan B1. Oke? Bisa nggak kita melakukan A, kita mengharapkan hasil B1? Nggak bisa, kata Om Albert Einstein. Ya, beliau mengatakan, it is insane if we want the result is B1, we keep doing A. Karena kita memiliki pola pikir yang fixed mindset. Tidak fleksibel terhadap perubahan yang ada. Dan keinginan kita untuk belajar ini kecil kalau fixed mindset. Dengan growth mindset, keinginan kita untuk belajar hal-hal baru itu tinggi. Dan kita punya satu kebiasaan yang kita latih untuk beradaptasi dengan lingkungan baru seperti new normal ini, ya. Jadi inilah growth mindset, ya. Ini penting sekali teman-teman. Growth mindset. Kalau teman-teman mau baca bukunya ada ya, karangan Carol S. Dweck ya tentang mindset. Dia bercerita tentang dalam satu buku itu dibahas secara detail perbedaan fixed mindset dan growth mindset bagi pengusaha, bagi pelatih, bagi atlet, bagi anak-anak, bagi suami istri. Buku itu bagus sekali teman-teman. Oke. Nah, bilang Om Budi sharing sama saya 10% gitu ya. MW profit sharing sama saya. Nah, potensinya gimana gitu kan? Nah, ini dia. Nah, kita bersyukur banget ya dari shareholdernya MW Global ya, keluarga para pendiri, mereka menginvestasikan uang yang lebih lagi ya untuk memberikan satu insentif yang benar kompetitif di masyarakat, di market ya. Nah, dengan Wear It Share It, mulai dari September ya, dengan pola Wear It Share It ini, kita share, teman kita suka, dia daftar sebagai pelanggan prioritas ya, itu kita mendapatkan profit sharing mulai dari 10%. Kita bisa sebut sebagai ini dropship lah ya, dropship simple. Saya pengen buka dropship vitamin C, saya pengen buka dropship lipstick ini, gitu ya. Simple ya. Tapi lama-kelamaan dropship ini bisa bertumbuh besar ya, menjadi satu komunitas Wear It Share It yang luar biasa. Ya. Dan juga teman-teman jangan khawatir. Saya kan mesti pakai produknya dulu nih. Nah, sebelum saya share nih. Nah, ketika saya pakai, kalau saya nggak cocok gimana, gitu kan? Yang namanya produk buatan manusia, pasti nggak ada yang perfect. Ya, tapi bersyukur ya, pengalaman saya bersama company MW, dari 10 orang yang pakai, ya 100 orang yang pakai, ya mungkin hanya 0,1% yang nggak cocok lah. Sisanya cocok gitu ya. Nah, kalaupun nggak cocok, company ini memberikan jaminan kepuasan pelanggan. Artinya, saya beli produk dari MW, saya coba pakai, saya merasa, oh loh, kok habis saya pakai, kok alis saya hilang ya gitu ya. Alis saya hilang sebelah gitu. Nggak cocok nih, saya boleh balikin nggak? Oh boleh ya, jaminan kepuasan ya. Nah, selama kita tidak lewat 50% pemakaian dan tidak lewat 100 hari pemakaian, kita bisa kembalikan. Dan 100% nilai produk itu kembali kepada kita. Nah, ini luar biasanya. Ketika kita pakai, kita puas, kita sudah puas, gimana kita share ke teman kita bisa nggak puas. Ya, pasti puas lah. Kita makan bakmi, Om Budi, bakmimu pulang legit, ya udah sih balikin. Saya kasih kamu ini yang baru lagi kamu pakai, coba kamu makan. Wah yang ini kurang lagi, saya balikin. Seperti itu. Jadi enak banget. Resikonya juga hampir zero ya. Artinya teman kita yang pakai produknya, gara-gara kita referensi dan merasa nggak cocok, bisa kembali. Nothing tulus gitu loh. Ini luar biasanya pola Wear It Share It ini ya, yang saya bilang pola Wear It Share It yang saya sebut sebagai sebuah bisnis yang dimulai dengan konsep dropship yang tersistematisasi dengan berbagai dukungan luar biasa dari company MW ini ya. Oke, saya rasa teman-teman sharing saya cukup sampai di sini ya. Semoga menginspirasi teman-teman semua ya di seluruh Nusantara ya. Saya akan kembalikan kepada Bro Iskandar. Terima kasih Bro. Bisnisnya di era new normal ini. Maksudnya gimana cara mulai Wear It Share ini atau supaya pokoknya bisa mulai bisnis gitu ya? Betul sekali. Oke,
kira-kira gini ya, teman-teman ya. Ini ada satu switching mindset, artinya untuk memulai usaha di era yang baru ini, dengan era normal ya, sudah pasti kita akan menggeluti usaha yang sebisa mungkin ya, kita nggak ketemu dengan pelanggan kita nggak ketemu dengan partner bisnis kita, tapi kita bisa close transaction. Nah, ini sudah menjadi satu pilihan yang boleh saya bilang mungkin pilihan yang mutlak ya. Artinya mindset kita ini harus di switch dulu nih ya. Kita harus switch dengan cara baru. Cara baru apa? Yang tadi saya cerita, cekrek, pos. Ya. Cekrek, experience hidup kita, pos. Artinya menggunakan sosial media, menggunakan teknologi untuk melakukan bisnis kita. Nah, ini satu. Seperti saya pernah mendengar sebuah meme yang mengatakan ini ya, bahwa sebenarnya bukan CTO, Chief Technology Officer, yang membuat transformasi digital di sebuah perusahaan. Ya. Katanya COVID-19 yang akhirnya memaksa kita harus bertransformasi digital. Nah, sesuai dengan meme itu memang benar. Kita there is one way, yaitu bertransformasi digital. Mindset ini kita pegang dulu, ya. Yang dulunya kita tidak digital, kita sekarang mainnya digital. Karena dengan digital, kita bisa menyentuh banyak sekali teman-teman kita, ya, market yang ada ini. Nah, contoh. Tidak perlu galau kalau follower kita cuma 100. Karena saya pernah melihat di tim saya, komunitas saya, ada seorang teman saya memulai Where is Shared ini dari followernya cuma sekitar 100-an. It's okay. Ketika kita post, kita cekrek 100-an, dari 100 ini anggap aja 20 yang show story kita. Ya. Dari 20 orang deh. Dari 20 itu 2 orang yang tertarik deh. It's already a business. We already start. Kita nggak perlu sempurna untuk memulai. Kita hanya perlu memulai langkah pertama. Dan dengan Where is Shared ini sangat simple. Dari rumah sudah bisa. Ya, follower kita 50, nggak apa-apa. Mulai aja dulu. Ya. Terus yang kedua, tentu saja seperti saya cerita, mulai aja dulu. Ya. Yang penting kita mulai sesimpel jentikan jari Thanos. Tek. Saya mulai Where is Shared. Hari ini pun teman-teman bisa mulai. Teman-teman bisa kontak orang-orang yang mengajak teman-teman ke acara ini, ya, yang memperkenalkan acara ini kepada teman-teman. Bagaimana saya memulai bisnis Where is Shared-nya saya. Hari ini juga bisa. Malam ini tengah malam jam 12 juga bisa. Karena kita 24/7 online system, ya. Mau jam 3 subuh besok juga bisa, gitu ya. Nah, mulai besok langsung bisa dapatin produknya, bisa delivery, ya. Langsung bisa kita pesan, kita bisa pakai, kita bisa cobain. Misalnya lipstiknya kita cobain, alisnya ya kita cobain. Wih, sebelumnya saya nggak punya alis, sekarang jadi ada alis ya. Wih, keren nih, saya share gitu ya. Lusa sudah ada revenue income stream yang masuk. It's that simple, bro. Tapi saya dengar kata-kata growth mindset. Tentunya simple, tapi kita harus berubah pola pikir itu berarti bro, secara positif. Nah, ini memang kalau kita baca buku ya, dari dulu ada buku yang Who Moved My Cheese gitu loh. Itu tentang bagaimana sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidup kita yang tiba-tiba yang memaksa kita harus masuk ke lingkungan baru. Memang kemampuan manusia ini, makhluk hidup ini diberikan satu kemampuan beradaptasi. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti adalah perubahan. Ya. Hal pasti di dunia ini hanya satu, yaitu perubahan. Artinya, every day changing. Every day, every moment changing. That's why growth mindset, ya, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan hal baru, itulah ujian kita yang sebenarnya. Makanya temanya hari ini era new normal, bro. Iya, Salah satunya kan. Nah, iya. Saya mau bertanya lagi, bro. Pertanyaan kedua. Silakan. Tadi Anda ada menyebutkan pelanggan prioritas. Saya
agak menarik nih tadi kata-kata waktu ada investasi katanya dari foreign dari pendiri MW. Nah saya pengen tahu berapa sih potensi penghasilan awal dan apakah dapat meningkatkan dengan konsep model wear it, share it yang Anda selalu sampaikan pada saat ini. Oke, saya ini berarti oke, paham. Jadi ini jadi ceritanya memang ini founder dari company MW ini mereka melakukan suatu investasi yang besar ya, yang angkanya sangat signifikan ya. Ini benar-benar untuk membantu kita mengembangkan konsep wear it share it ini ya. Thank you banget kepada founders family ya yang sudah menginvestasikan hal ini. Nah, mulai dari bulan September ini potensi keuntungan kita profit sharing ya itu minimal 10% bro. Dari apa yang kita share, yang akhirnya teman kita beli dan daftar sebagai pelanggan prioritas, which is daftarnya juga gratis, free gitu loh. Kayak kita cuma gratis. Ya kayak kita cuman inilah daftar cuman butuh nomor handphone sama butuh ya simple banget lah. Pokoknya klik selesai. Bulan Tidak pakai ribet. Nggak pakai ribet. Dia daftar, even dia bisa belanja sendiri online atau dia nggak belum familiar, kita yang belanjain ya. Dan yang packing produknya bukan kita. Ada tim logistik yang luar biasa bekerja keras ya. Sangat luar biasa mereka ya, dedikasi mereka. Packing dan kirim sampai ke depan rumah teman kita. Jadi Anda sangat yakin di September ini akan makin tambah berkembang dengan konsep ini, totally. Sangat yakin. 1000% saya yakin. Tambah percaya dengan diri. investasi yang luar biasa ini, di mana sekarang kita hanya memulai dari 3%, tapi dengan konsep wear it share it yang September ini, itu minimal 10% dari profit sharing dari pelanggan prioritas. Dan gak cuma itu bro, saya sempat cerita bahwa ini unlimited income, bahwa company ini sudah memberikan profit sharing sebesar sejak berdiri sampai hari ini sudah 860 triliun teman-teman. Ini angka yang fantastis ya. Nah, artinya bisnis ini unlimited. Konsep wear it share ini punya potensi unlimited. Komunitas kita bisa bertumbuh unlimited. Tergantung seberapa kita rajin, seberapa kita growth mindset. Nah, saya mau share sedikit ya. Dari wear it share it ini, satu hal yang paling saya syukuri adalah satu, itu saya berikan surprise buat nyokap saya ya. Bokap saya dulu dia hanya buruh pabrik ya, jadi 30 tahun tinggal di rumahnya dia yang kesusahan air gitu, kesusahan air PDAM, susah banget intinya ya. Nah, dari konsep wear it share it ini saya memberikan surprise rumah baru untuk bokap nyokap saya. Wow. Ya, happy banget ya. Saya bisa bekerja di rumah ya. Saya tetap bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk orang yang saya cintai. Dan tentu saja dari konsep wear it share it ini ya, sejak 3 tahun yang lalu saya juga menafkahi keluarga saya totally dari usaha konsep wear it share it ini. Oke, teman-teman. Sangat inspirasi ya bro ya. Sangat inspirasi cerita Anda ini ya. Iya. Bu, tapi ngomong Bu, saya ada pertanyaan satu lagi dari saya. Apa? Anda boleh nggak share kepada teman-teman milenial, apa sih tipsnya bagaimana cara menemukan pelanggan prioritas ini, bagaimana bisa mengaplikasikannya dengan kondisi sekarang yang di era semua new normal ini bro. Bisa di-sharing nggak tipsnya bro? Anda kan tadi yakin 1000% yakin sekali, di-share buat teman-teman milenial kita. Sebenarnya simpel ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya cuma share sarapan saya. Kadang-kadang saya share, saya bikin snack buat anak saya. Kadang-kadang saya share, kayak saya pernah sekali ya, saya pakai saringan udara dalam mobil. Saya pakai udah lama, udah 1 tahun lebih saringan udara ini. Portable ya, taruh di mobil ya, enak banget. Simple dan mikronnya sangat kecil ya, sampai microdroplet juga nggak bisa lewat. Saya pakai semenjak sebelum ada pandemi saya udah pakai ya, karena sering keluar dan berhadapan dengan polusi udara. Jadi
pernah satu hari karena saringannya ini sudah habis masa pakainya, saya harus ganti dengan saringan yang baru ya. Nah, ketika saya ganti saringan yang baru, saya iseng. Saya taruh handphone saya sama tripod, saya cuman videoin cara gantinya. Sebenarnya tujuan saya simple, saya pengen kasih tahu aja follower-follower saya, bagi yang sudah pakai saringan udara ini, itu gantinya simple loh, cuman seperti itu. Nah, saya post. Tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata setelah posting terjadi loh 2 transaksi gitu. Jadi it's very simple. Terjadi 2 transaksi di mana pelanggan itu terus makin lama makin pakai banyak produk, karena produk kita kan banyak, 450 macam produk. Dari satu saringan udara pakainya sampai ke produk-produk yang lain juga, karena memang produknya bagus, mereka merasa cocok, bukan dipaksa pakai gitu loh, tapi memang mereka pakai, mereka merasa cocok, produknya yang berbicara, dan akhirnya mereka pakai makin banyak, dan profit sharingnya semakin tinggi. Nah, inspiratif sekali bro ya. Simple dan semua pertanyaan saat ini. Nah, sebelum kita mengakhiri session Millennial CEO ini, teman-teman harus siap-siap berkenan dengan adanya tadi QR code online, yang mana kita ada kuis yang akan dibagikan oleh tim Millennial CEO. Nah, jangan lupa Anda scan itu dan akan mendapatkan bisa mengikuti follow-nya kuisnya itu yang akan dikasihkan hadiah spesial dari tim Millennial CEO.